Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau tetap setia menyertai kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan harian hari ini yang ditetapkan dalam Amanah HKBP Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Tertulis di Wahyu pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Demikian firman Tuhan. Topik dari nats ini, Allah membuka pintu bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Keberadaan Allah yang amat baik, Allah Maha Pengasih, Maha Tahu, dan Penyayang, itu harus yang kita syukuri. Allah tidak memandang rupa dan memandang latar belakang semua yang dikasihi Allah. Saudara-saudara, sejak dahulu kala, hari ini, dan sampai selama-lamanya Allah dengan setia mengasihi dan menyayangi umatnya. Pengenalan akan kebesaran Allah, itulah kemenangan Rasul Yohanes waktu dibuang di Pulau Patmos, sehingga dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Serta berkata lewat firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia, yaitu dalam kesaksiannya, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan di Pulau Patmos dan menjadi kesaksiannya kepada jemaat Philadelphia bahwa Tuhan Allah yang setia. Yohanes menjadi tiruan bagi kita yang menjadi modal utama adalah kesetiaan dan penyerahan diri kepada Allah untuk menghadapi segala sesuatunya hanya mengandalkan Allah. Saudara-saudara, dalam nas ini jelas diperlihatkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang percaya. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Dia melihat semuanya umat manusia dari tempat kediamannya. Dia menilik semua penduduk bumi dan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jika kita merindukan hidup kita bahagia, maka milikilah kunci bahagia percaya kepada Tuhan. Maka Allah membuka
Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita mengenal siapa yang kita di hadapannya. Adakah kita ini bebas dari segala penyakit? Adakah kita sudah menjadi orang benar? Semua orang yang memerlukan Tuhan Yesus sebagai Nabi yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Banyak penyakit yang kita derita, sakit hati, sakit pikiran, sakit oleh sebab kebenaran. Saudara-saudara, Yesus mampu menyembuhkan kita. Salah karena dosa, atau salah karena dipersalahkan orang-orang lain. Yesus mampu membenarkan kita. Oleh karena itu, ingatlah, Yesus menerima siapapun karena Allah membuka pintu bagimu bersama-sama Dia. Artinya, saudara-saudaraku, Dia mau memberikan sukacita kepada kita, kesembuhan dan kebenaran akan menjadi milik kita. Dengan kekuatan pikiran, waktu datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, kita berasal dari Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu marilah kita memuji namanya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia dalam firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang tulus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berikanlah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa pegang pada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.